Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto, CP. Pernahkah kita melihat ada seorang yang dilihat kemampuannya itu kurang dalam hal entah studi ataupun juga dalam hal bekerja, dan ketika itu juga ia merasakan bahwa apa yang dia lakukan itu selalu gagal. Kemungkinan kita pernah menjumpai orang yang seperti itu. Dan ketika beberapa tahun atau beberapa bulan kemudian, ia mempunyai semangat yang lebih-lebih tidak bisa kita bayangkan, sehingga ia menemukan keberhasilan, menemukan rezeki atau kesuksesan. Inilah suatu peristiwa di mana tidak ada seorang pun yang bisa menebak peristiwa itu. Padahal kemampuannya kurang, tetapi di kemudian hari itu ada perubahan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman orang tersebut adalah pengalaman yang direfleksikan tentunya. Karena melihat keadaan yang buruk, sehingga ia harus mengubah hidupnya menjadi lebih baik, lebih sukses, lebih berhasil. Inilah yang dikatakan suatu perubahan. Perubahan yang demikian menunjukkan bahwa ada nilai yang ditawarkan, ada nilai yang diperjuangkan, sehingga prosesnya itu membuat ia menjadi berhasil. Keberhasilan bukan suatu hasil, bukan sebuah akhir, tetapi itu adalah suatu proses yang nantinya mengarahkan pada tujuan hidup yang sejati, yaitu kebahagiaan kekal. Yesus hadir dan menyemangati kita dalam suasana kebangkitannya. Para murid, Maria Magdalena yang bertemu dengan Yesus, mempunyai pengalaman yang sungguh-sungguh mengubah hidupnya, mulai dari tidak merasakan kehadiran Yesus, dan akhirnya mereka merasakan bahwa Yesus hadir dan hidup kembali untuk memberikan kehidupan baru kepada manusia. Kehidupan baru itu ia berikan untuk menyelamatkan manusia. Kemanusiaan yang timbul dalam diri manusia ketika melihat orang yang menderita tentu menolongnya. Dan Yesus membuktikan itu, bahwa Tuhan mengasihi manusia. Tuhan memberikan sebuah gagasan, memberikan sebuah ide, atau membuat suatu tindakan yang dirasakan manusia itu memiliki kasih di dalamnya, yaitu pengorbanannya. Dan saat ini kebangkitannya kita rayakan. Itulah yang Yesus tuangkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana manusia mendapatkan kasih yang begitu besar. Apakah kita merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita merasakan
bahwa Yesus hadir dalam setiap permasalahan hidup kita? Apakah kita juga merasakan bahwa Yesus memberi jalan keluar ketika ada masalah? Atau kita bingung bahwa Yesus hadir tetapi kita tidak merasakan apa-apa? Dan seperti biasanya kita merasakan bahwa ya, perayaan kebangkitan itu perayaan yang dilakukan setiap tahunnya dan tidak mempunyai makna. Ataukah kita hanya merasakan bahwa Yesus sebagai kekuatanku, tetapi kita tidak melakukan apa-apa? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, makna kebangkitan itu adalah penyelamatan, penebusan, dan juga memberikan kebahagiaan. Tetapi kita perlu mendaratkan ini. Kita perlu melihat dalam konteks hidup kita, dalam keseharian kita, apa makna dari kebangkitan Yesus. Mungkin kita sebagai orang yang bekerja setiap harinya dalam bidang apapun dan dimanapun, itu merasakan bahwa kehadiran Yesus itu memberikan semangat. Kebangkitannya itu memberikan kekuatan dalam hidup untuk menghadapi masalah. Dan sekarang kita dihadirkan bahwa Kristus memiliki kasih yang begitu besar yang dinyatakan dalam kebangkitannya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam menjalani hidup ini tanpa kebangkitan Kristus, iman kita sia-sia. Tetapi karena kebangkitan Kristus, kita disemangati setiap harinya dalam seluruh aktivitas kita. Kita mendapatkan kesempatan untuk menerima roh, untuk menerima semangat, untuk menerima kasih dari Tuhan itu sendiri. Dan kita wajib bersyukur, karena dengan rasa syukur itu mengantar kita untuk juga membantu orang lain yang menderita. Semoga kita selalu disemangati oleh kebangkitan Kristus. Semangat itu mendatangkan berkat. Berkat itu mendapat hikmat dari apa yang kita lakukan. Dan hikmat itu juga menjadi berkat bagi sesama. Semoga Tuhan memberkati. Amin.